Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi dengan saya di Lucy Malvita Channel. Hari ini saya mau bikin bomboloni kentang. Bomboloni ini teksturnya sangat lembut ya Bunda ya. Nih, kemudian di dalamnya juga seratnya sangat halus. Nah, ya. Oke Bunda, sebelum kita lanjut ke cara pembuatan dan resepnya, jangan lupa ya untuk subscribe video saya. Tapi bagi bunda-bunda yang udah, subscribe-nya cukup sekali ya Bunda ya. Dan terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan bahan-bahan dari bomboloni kentang ini. Bahan-bahannya: mentega atau margarin, kentang yang saya kukus kemudian saya haluskan, tepung terigu protein tinggi, di sini saya pakai tepung terigu cakra kembar, telur, gula pasir, susu, kemudian garam, kemudian ini adalah vermipan atau ragi yang sudah saya aduk dengan air hangat. Jadi ini supaya membuktikan saja Bunda apakah vermipan kita itu masih aktif atau tidak. Kalau misalnya Bunda yakin vermipannya masih aktif, Bunda nggak perlu lagi diaktifkan pakai air hangat ini. Ini saya aktifkan dengan secukupnya air hangat ya Bunda ya. Jadi jangan terlalu banyak. Sudah terlihat di sini ada gelembung-gelembung, itu menunjukkan bahwasanya ragi kita aktif. Oke, selanjutnya kita akan adon semua bahan-bahan ini. Nah, syarat utama untuk membuat bomboloni ini adalah adonannya harus kalis ya Bunda ya. Jadi di sini saya pakai bread maker. Ini adalah wadah bread maker. Kemudian nanti akan kita lakukan pengadonan secara otomatis. Yang pertama kita masukkan dulu susunya. Kalau misalnya Bunda nggak pakai susu juga nggak apa-apa ya Bunda, bisa diganti dengan air putih. Kemudian telur, garam, mentega atau margarin, kemudian gula, kentang, terigu, yang terakhir kita masukkan raginya. Nah, ini bread makernya ya Bunda ya. Kemudian saya akan masukkan wadah tadi yang sudah saya masukkan bahan-bahan bomboloni, kemudian saya taruh di dalam. Kita hidupkan dengan settingan roti dan kemudian timernya lebih kurang 25 menit. Jadi nanti ini akan berhenti sendiri di 20 menit pengocokan adonan, dan biasanya itu sudah adonannya sudah kalis. Nah, ini udah berhenti mesinnya Bunda ya. Berikutnya saya akan keluarkan. Nah, itu kelihatan adonan kita sudah kalis. Saya akan pindahkan ke mangkok yang lebih besar. Berikutnya adonan saya ambil. Ini udah kalis ya Bunda ya. Saya
letakkan di mangkok. Nah, berikutnya saya kasih sedikit minyak goreng di tangan dan di permukaan adonan. Ini supaya adonan kita tidak kering ya Bunda ya. Nanti kita akan biarkan adonan kita ini sampai dia mengembang. Nah, Bunda lihat kan adonannya sangat kalis ya. Nih. Oke. Berikutnya adonan ini akan saya biarkan sampai mengembang 2 kali lipatnya. Biasanya ini tergantung suhu ya Bunda ya. Kalau suhunya panas akan lebih cepat mengembang. Tapi kalau suhunya dingin mengembangnya juga agak lama. Jadi kemudian saya akan tutup dengan serbet bersih. Saya pakai serbet kering aja ya Bunda ya. Selanjutnya kita biarkan selama 20 menit. Nah, sekarang kita buka bungkus adonan kita Bunda ya. Nah, terlihat adonan kita sudah mengembang 2 kali lipat yang tadi. Berikutnya kita lakukan penusukan ya Bunda ya, supaya angin yang ada di dalam ini keluar. Oke, berikutnya saya akan bentuk ini menjadi bulatan-bulatan kecil. Sebelumnya saya taburkan tepung. Nanti kita bikin sesuai selera aja ya Bunda ya. Ya ini nanti mau bikin kecil-kecil aja. Nah, ini adonannya udah saya bagi ya Bunda ya. Tadi saya timbang lebih kurang beratnya 40 gram. Oke, berikutnya kita akan bulat-bulatkan adonan ini. Ya, caranya seperti ini. Ini. Kalau misalnya tangan Bunda adonannya masih nempel ke tangan, Bunda bisa tambahkan minyak goreng ya. Oke, berikutnya dibulatkan ke meja. Ini sebelumnya saya udah bersihkan dan saya kasih tepung. Berikutnya kita taruh di talam. Jangan lupa ya Bunda, agak ditekan dikit supaya dia lebih mengembang. Oke, berikutnya saya lakukan untuk adonan kedua. Lakukan terus sampai adonannya habis ya Bunda ya. Nah, kita udah selesai membentuk adonannya Bunda ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini juga udah jadi. Kemudian adonan ini kita biarkan lagi sampai dia mengembang 2 atau 1,5 atau 2 kali lipat dari ukuran ini. Nah, sekarang coba kita lihat ya Bunda ya. Oke, adonan bomboloni kita udah mengembang dan ini siap untuk digoreng. Berikutnya, ini minyaknya sudah saya panaskan ya Bunda ya. Tinggal kita masukkan bomboloninya ke dalam minyak. Minyaknya ini suhu sedang cenderung rendah ya Bunda ya. Jangan terlalu panas.
Nah, tips menggoreng bomboloni ini dia nggak boleh dibolak-balik ya bunda ya, jadi cukup sekali aja. Kita pastikan lapisan bawahnya menguning, terus nanti langsung kita balik supaya kita dapat white ringnya. Nah, ini untuk yang pertama saya masukkan, ternyata bawahnya udah mulai menguning, langsung saya balikkan ya bunda. Kelihatan ya bunda ya, bomboloni kita ini montok sekali, ukurannya menjadi lebih besar. Nah, kayaknya untuk yang pertama saya masukkan tadi ini udah mulai matang. Nah, kelihatan ya bunda ya. Di sini saya mau lihatkan nih, kelihatan ada garis kuningnya, itu namanya white ring. Nah, kelihatannya bunda ya, ini yang agak kuning ini namanya white ring. Oke, berarti ini udah matang ya bunda ya. Oke, selanjutnya saya akan masak semua bomboloni ini. Nih, seperti ini ya bunda ya. Nah, bomboloni kita udah matang ya bunda ya. Ini udah matang semua. Di sini kelihatan ada white ringnya ya. Nah, selanjutnya saya akan balurkan bomboloni ini dengan tepung gula. Oke, kita balurkan tipis saja ya bunda ya. Oke, selanjutnya kita tusuk menggunakan sumpit. Kita tusuk di sini ya, jangan sampai tembus ya bunda ya. Kemudian kita sisihkan. Berikutnya saya pakai bagian yang bawahnya ya bunda ya, bagian yang atasnya ya, bagian yang besar supaya lubangnya besar, jadi nanti pas saat kita mengisi selainya isinya bisa banyak. Nah, bomboloninya sudah kita kasih tepung gula ya bunda ya. Berikutnya saya akan mau kasih lagi selai di dalam bomboloni ini. Saya udah sediakan, ini ada selai coklat, kemudian ini selai blueberry. Oke, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam bomboloni yang sudah kita bolongin. Oke, pertama-tama kita ambil bomboloninya, kemudian masukkan ke dalam lubang, terus dipencet pelan-pelan ya bunda ya, jangan sampai. Nah, oke, jadinya seperti ini bunda. Berikutnya saya mau bikin yang coklat. Oke,
seperti ini ya Bunda ya. Oke Bunda, itulah tutorial kita hari ini, cara pembuatan bomboloni kentang. Silakan dicoba, semoga Bunda suka dengan resep-resep saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.